Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di tengah-tengah kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Jadi ini pagi hari sekitar jam 9, tapi pengunjungnya udah lumayan ramai. Ini kita rencananya mau menuju ke sebuah perkampungan warga Tionghoa ataupun pecinan yang ada di kota Yogyakarta ini. Letak lokasinya nggak jauh dari Malioboro. Nanti kita akan nyampe ke sebuah kayak semacam swalayan gitu, nanti belok kanan. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Jadi di Jogja, kalau misalkan kita mau melakukan keliling ke pasar-pasar ataupun tempat-tempat tertentu, kita bisa menggunakan becak, terutamanya becak yang semacam ini, tapi ada juga yang menggunakan bentor, becak motor yang kayak gini, yang kayak depan kita. Dan banyak juga yang menggunakan kendaraan ini, kayak semacam andong gitu, dokar andong apa-apa ini, semacam itu. Oke. Ini jadi kita yang kepengen jalan-jalan di sekitaran Malioboro, saat sama keluarga biasanya yang ibu-ibu itu suka berbelanja, kayak semacam di depan kita itu. Nah, kita yang laki-laki terkadang males untuk ikut berbelanja, biasanya bisa duduk ataupun menunggu di jalan ini, trotoar yang ada di Malioboro. Sudah disediakan semacam kursi yang biasa dipakai untuk tempat duduk. Nah, kita bisa menunggunya di sini sambil duduk santai sekaligus melihat suasana jalanan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Nah, ini ada Ramayana, jadi tandanya kalau kita udah sampai di dekat dengan Ramayana yang ada di Malioboro ini, nanti kita bisa langsung masuk ke pecinan atau komplek warga Cina yang ada di kota Yogyakarta. Ini kita bisa lihat pintu gerbangnya khas warga Tionghoa. Oke. Kampung Ketandan. Oke, kita masuk menuju jalan ini ke dalam sana. Jadi tadi sebetulnya ada satu pekong ataupun kelenteng yang tidak jauh dari Gamsu, dekat dengan alun-alun sana. Kata warga, itulah tempat mereka kalau misalnya mengadakan sembahyang begitu. Saya kurang tahu di dalam ini ada pekongnya atau tempat-tempat ibadah lain mungkin ada atau enggak. Nih, jadi kalau saya perhatikan memang ada ciri khas ini, bangunan-bangunan yang berciri khas warga Tionghoa gitu. Mie ayam matahari. Nah, ini di belakang Ramayana. Ini kurang tahu ini bekas apa. Ini kayak ada sebuah bangunan gitu dulunya, tapi udah mulai rusak. Ada semacam pintu gerbang bisa dikatakan ya. Jadi tulisan yang di atas sana sudah susah untuk dibaca karena ada beberapa huruf yang udah hilang. Kalau dilihat ada yang di bawah itu Yogyakarta. Atasnya kurang paham. Jadi kita coba nanya. Boleh nanya kok, ini yang di depan ini bekas apa ya kok ya? Yang bangunan ini dulunya?
Dulu hotel. Oh, dulu hotel. Hotel terus dimberukke jadi parkiran. Jadi parkiran. Ini sekarang sementara tutup. Katanya nanti nggak tahu untuk teras atau apa nggak tahu. Oh ya, tapi kalau model-modelnya kayak pintu gerbang kelenteng gitu ya? Iya. Bukan di dalamnya ada kelenteng bukan? Enggak ada. Oh, ini banyak Tionghoa mayoritas. Mayoritas ini ya? Ya. Oh, sama Koko juga? Iya. Oh, boleh tahu dengan nama siapa kok? Saya Rianto. Rianto. Ya. Kalau nama Cinanya, nama Tionghoanya masih ada? Masih. Siapa namanya? Kun Siang. Kun Siang. Punya marga apa kok? Tio. Tio. Oh, kalau kita bahasa Cinanya atau bahasa Tionghoanya masih menguasai kan? Oh enggak, saya enggak kan bisa lagi. Kelahiran sini. Oh, kelahiran sini. Jadi bahasa sehari-hari paling pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jawa kromo inggil pun tahu ya kok ya? Ya, kalau kromo inggil sedikit-sedikit itu kan bahasa halus. Bahasa halus. Oke. Makasih ya kok ya. Yang itu mayoritas warga Tionghoa. Oh, jadi mereka kalau saya pernah ke daerah Kalimantan tuh ya. Di sana kalau yang di kampung itu biasanya kerjanya sama seperti warga umumnya, misalkan yang kerja di perkebunan ya kebun, bertani ya bertani. Kalau di sini rata-rata? Kalau yang di Ketandan sebelah sana itu mayoritas toko emas. Oh, toko emas yang paling ujung sana. Yang perempatan terus satu lurus jalan itu toko emas. Gitu. Terus yang agak luar pasar itu ya kayak apa ya, bahan bukan sembako sih, tapi kayak kerupuk, kayak mie, kayak orang kalau kayak kerupuk, mie, terus bihun, orang itu kan bukan sembako lah, tapi kalau sembako kan identik dengan beras, gula, ini bukan sih. Tapi bukan sembako gitu ya. Oh gitu. Jadi memang kanan kiri semuanya warga Tionghoa gitu. Yang jalan utama itu. Ini jalan utama. Warga Tionghoa semua. Kalau kelentengnya di mana, Ci? Ada nggak kelenteng? Kelentengnya sini tuh Jalan Gondomanan sama Poncowinatan. Itu di daerah mana? Dekat mana itu ya? Poncowinatan itu Tugu, terus ke kiri. Nggak jauh dari Bangjo katanya? Ya. Itu yang di apa? Ya pokoknya itu Tugu. Terus jalan pertama langsung ke kiri itu ada di tengah-tengah pasar itu ada kelenteng. Ada kelenteng. Kalau di daerah sini nggak ada? Ada Gondomanan. Nah itu nggak jauh dari Bangjo. Oh, katanya itu. Ya. Gondomanan. Kalau yang ini di sekitaran jalan nggak ada ya? Nggak ada. Itu tuh cuma orang punya rumah tanah besar, itu dulu bekas hotel. Hotelnya tuh sebetulnya cagar budaya, tapi karena yang punya rumah dibongkar, terus dia kepengen bikin hostel toh. Cuma buat menarik. Kan karena di depan ada gapura, terus dia ikut-ikutan bikin gapura. Gitu. Jadi banyak orang yang keliru. Masuk dikira situ ada kelenteng, padahal nggak ada apa-apa. Ya cuma itu pagar. Ya cuma pagar tok, cuma gapura tok nih kok. Iya. Oh gitu. Maaf, dengan Cici siapa kalau boleh tahu? Wiling. Kalau Mandarin juga nggak pandai? Nggak bisa. Oh. Ya, kita nggak pernah sekolah Mandarin. Jadi kita kalau misalkan mau belajar bahasa, mau pandai bahasa Tionghoa harus belajar kursus gitu istilahnya ya Ci ya, terlebih dahulu gitu. Kalau dari kecil kita dikenalkannya bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Bahasa sehari-hari Jawa sini ya. Oke, makasih banyak ya Ci ya. Informasinya saya nanti langsung lagi sana. Oke, jadi ini kita melanjutkan jalan. Kita lanjut jalan menuju arah depan sana. Dilihat dari bangunan yang ada di sekitaran kanan kiri jalan sama dengan tempat-tempat lain khasnya warga kota. Nah, semacam ini. Tapi sebagian besar yang menghuni ini adalah warga Tionghoa yang ada di sini. Jadi kita melihatnya karena ini berada di tengah-tengah kota ya, semacam pemukiman warga kota pada umumnya. Nih, masuk pecinan kota Yogyakarta ini. Nah, ini katanya tadi yang disebutkan si ibu, si JJ yang di depan, di deretan sini sebagian warganya sebagai pedagang emas. Nah, ini kalau saya lihat memang depan kita kayaknya memang nuansanya nuansa Cina dari segi bangunannya kayak gini. Oke, kita jalan terus. Ketandan.
Nyun sewu nek lurus terus tekone apa kae? Ini lurus ke kiri Malioboro. Heeh, lah nek kae sing ngarepe apa? Itu kantor gubernur. Oh, kantor gubernur. Ya. Oh, lah nek sing rono engko ketemune Mentok itu pasar Beringharjo. Bahasa Beringharjo. Heeh. Jadi kene sing termasuk pecinan Ya. pecinannya ya. Pecinan warga Yogyakarta. Termasuk ibu juga. Saya manggil ibu atau Cece? Oh, ibu aja. Ibu juga warga Tionghoa. Saya warga Jawa. Oh, Jawa biasa. Cuman suaminya Tionghoa. Oh, cuman suaminya Tionghoa. Iya. Nah, jadi mereka yang di sini sebagian besar warganya Tionghoa. Tionghoa. Oh, sebutannya pecinan Yogyakarta bisa dikatakan ya Bu ya. Nah, itu ada khas apa namanya lampion yang udah rusak. Ya. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Kalau mereka warga sini ngobrolnya tetap pakai bahasa Jawa ya Bu ya. Hari-hari. Ya, hari-hari. Hari-hari. Termasuk Ibu kalau misalnya kita ngobrol sama bapaknya kan yang Cino ya. Ya. Sing Tionghoa ya. Saya kalau sama bapaknya pakai bahasa Jawa, tapi kalau sama anak-anak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Tapi anak-anak juga pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga pandai ya. Bisa. Oh, gitu. Jualan apa, Bu? Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Ibu maturun kathah nggih. Kula tak lanjut jalan mulih ningali daerah-daerah mriki. Matur nuwun. Oke, kita mau coba langsung ke dalam sana, lihat ke ujung sana. Oke, ini kita udah sampai di dekat pintu masuk. Ini yang pintu masuknya sini toh, Pak? Pintu masuk. Ini pintu masuk menuju ke gedung kantor gubernur ya, Pak ya? Nah, yang sebelah sini masuk wilayah Petandan Kulon. Ketandan Kulon. Ketandan Kulon. Nah, yang sebelah sana Ketandan Wetan. Jadi ini yang di depan kita ini jalan apa pembatas antara Petandan Kulon dengan Petandan Wetan ya, Pak? Ya, Ketandan bukan. Oh, Ketandan. Ya, Ketandan. Jadi memang di sini sebagian besar warganya warga Tionghoa. Ya. Biasa disebut sebagai pecinan Pecinan. Kota Ya. Yogyakarta. Ya, begitu. Pak, matur nuwun kathah, Iya. kita lanjut jalan. Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, ini kita mau coba lanjut jalan yang ke arah kanannya. Tadi yang kita masuk itu menuju ke arah kiri. Jadi ini yang masuk ke arah kanan. Seperti yang diceritakan oleh Cici yang di depan tadi, di sekitaran sini sebagian besar warganya sebagai penjual emas. Nah, ini semacam ini. Ketandan. Jadi yang sebelah kanan kita mau masuk di depan apa namanya itu Malioboro, itu udah masuk ke Ketandan Kulon. Nah, yang sebelah sana Ketandan Wetan. Oke. Pak, nyuwun sewu. Niku nek mriku pun bentok Niku bablas niku pasar. pasar. Nggih pun. Pun dadi pecinane pun mentok teng mriku mawon nggih. Bukan ngetan ngulon bisa. Oh, Ngetan Ngulon. Dadi pecinan niku sing sebelah. Mriku wetan apa kulon mriku? Oh, kulon. Jadi niki masuk wilayah Ketandan Kulon. Niki sing Ketandan Wetan. Oh. Pripun? Sami mawon nggih. Sami mawon. Matur nuwun, Pak nggih. Nggih. Kula tak cobi mriku riyen. Nggih. Jadi kalau di sini ada sedikit bau-bau khas bangunan Tionghoa. Saya perhatikan tuh yang di dekat dengan Pasar Beringharjo. Nah, ini yang di depan kita ini. Oke, nah ini kita bisa lihat bangunannya. Cuman seperti yang diceritakan Ibu tadi, di sekitaran sini nggak ada pikong. Oke, ini kita lanjut jalan menuju ke Ketandan Wetan. Jadi kalau saya perhatikan pemukimannya atau rumah-rumah warganya nggak terlalu mencolok beraskan Tionghoa gitu kalau saya perhatikan. Ini ada Gang Kandra juga masuk. Ini seperti ini saya perhatikan, sepertinya ini kalau kayak gini bangunannya milik warga Tionghoa.
Coba kita masuk ke sini. Ini Gang Mas Said. Jadi ini ada gang sempit yang di dalamnya katanya ada juga yang warga Tionghoanya. Tapi tidak mayoritas karena mereka sudah bercampur dengan warga lokal, maksudnya dengan warga Jawa. Nah, kalau yang berada di pinggir jalan utama itu memang sebagian besar warga Tionghoa. Mereka berpenghasilan sebagai ini penjajah atau penjual kayak semacam emas gitu. Ini jadi di dalamnya kurang lebih semacam ini suasana pemukimannya. Oke, ini kita udah di jalur utamanya lagi yang masuk dari depan Malioboro. Dan ini udah masuk di wilayah Ketandan Wetan. Nah, di sini saya dapatkan gambar yang ada rumah depannya kayak yang biasa kita temui di perkampungan Tionghoa di Kalimantan. Ada apa namanya? Ini lampion-lampion itu di atas juga ada. Oh, tadi kita masih belum dapatkan khas warga Tionghoa, hiasan khas warga Tionghoa. Padahal ini termasuknya baru-baru mengadakan Imlek sekitar 4 atau 3 bulan yang lalu. Ini. Di sini termasuknya jalanannya bagus. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan, sedikit gambaran suasana pecinan yang ada di kota Yogyakarta. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinan namung mriki. Mriki, Ketandan mriki. Ketandan mriki. Niki dalan terakhir. Kula madosi nggen napa niki pecinan niku. Oh, mriki. Idul terus. Pecinan. Nek mriko pun boten wonten. Dugi perapatan niku ngaler bentar. Nek niku pun pecinan dadan. Nggih. Lajeng ada kebunuran niku. Ming niki lho. Niki lingkup niki. Oh. Nggih, nek niki pun mentok. Nggih. Ming dugi mriki niki. Oh, ngoten. Niki titik akhir iki. Titik akhir mriki. Nek omah-omahe gedung-gedung kabeh ya modele ya. Nggih. Griyane ya namung mriku nggih. Niki lingkup niki sedanten. Nggih. Ibuke Tionghoa? Iya. Oh. Tapi sana. Kan asli sini. Daerah mana, Bu? Saya Sebelah selatan timur. Kita. Maksudnya tapi warga Tionghoa di Yogyakarta gitu ya? Ya, Jogja asli udah. Kalau orang Tionghoa di daerah sekitaran sini logatnya kayaknya logat Jawa ya, Mas ya? Jawa, udah Jawa ya. Jawa. Rata-rata Kalau Saya bahasanya? dari kecil soalnya dari SMP. Oh, dari SMP. Oh, Iya. dulunya? Di Magelang. Oh, di Magelang. Jadi tahun kemarin saya udah masuk di Pecinan Magelang. Jadi udah ngobrol banyak dengan warga sekitaran situ. Oleh tahu kalih sinten Ibu, namanya Ibu sinten asmane? Ibu Saya Fani. Bu Fani. Bu Fani. Iya. Kalau Ibu Fani kan biasa di warga Tionghoa punya siang ya, Bu ya? Apa itu? Marga. Marga. Heeh. Punya ya? Punya. Marganya apa, Bu? Marganya Ho. Ho. Oh, di sini. Kalau bahasanya kita pakai bahasa Cina bisa, bahasa Tionghoa bisa? Enggak ya? Nggak saya bisa. Udah lama Nggak bisa teman. kalau ngomong nggak bisa. Jadi saya ini kan termasuknya konten kreator tentang warga Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Kalau di sana anak-anak itu semuanya pakai bahasa ibu. Jadi bahasa hari-hari memang pakai bahasa ibu. Di sana kan kalau nggak salah Hakka sama Teochew. Ya antara dua. Kalau di Singkawang itu Hakka. Kalau di sekitaran Pontianak itu Hoklo atau Teochew gitu kalau nggak salah. Nah itu biasanya Kungfu itu bahasa apa? Kurang tahu. Tapi kalau dengar pandai juga, paham Iya, juga. paham. Oh. Dikit-dikit. Kalau kita sebut hujan apa, Mbak? Hmm? Hujan. Hujan tuh apa ya? Udan. Hujan. Apa
ya? Nggak tahu. Saya, aku, pulo. Oh. Hah? Saya, wow. Oh, berarti itu Mandarin ya? Ya Mandarin ya kungfu kan papa sama mama lain. Oh, papanya kungfu. Ya kungfu itu. Iya. Kalau mama Mandarin. Maksudnya gimana? Mandarin gitu ya? Orang Medan tuh bahasanya apa ya? Oh, Lupa. Hokkien. Iya. Hokkien. Oh, bapaknya orang Medan. Mamanya orang Medan, bapaknya orang kungfu. Orang sini. Aslinya Oh, Purwokerto. Iya. Jadi kalau di Jawa itu Mas, yang di Tionghoa Jawa Tengah misalkan di Semarang berarti logatnya bahasa Semarangan gitu ya. Gitu. Nanti kalau yang di Purwokerto pakai bahasa Purwokertonan gitu ya. Ya, Iya, C ya. iya. Jadi bahasa ngapak pandai ya di sana ya. Iya, tapi kalau saya enggak. Enggak. Saya ya dikit-dikit. Iya, karena kita di sini ya, C ya. Iya, saya enggak dari kecil di Magelang. Oke, C, makasih banyak, C. Ini lagi pada istirahat minum, Iya. ngeteh, beli maem. Matur nuwun ya, C ya. Ya, Niku monggo. anu juga nih. Putra. Heeh. Kula izin nggih YouTube mboten napa-napa nggih. Mboten ana. Oke, jadi dari perempatan tadi kita barusan nyebrang. Ini tidak jauh dari perempatan, kita udah langsung ketemu tempat ibadah kelenteng Phuc Linh Miao. Kita coba masuk ke dalam. Oke, jadi seperti ini suasana kelentengnya di sini. Ini pekong terbesar dan tertua gitu apa di sini di daerah Jogja? Iya. Termasuknya gitu. Iya. Jadi warga yang di pecinan sana, yang apa namanya, Kedaton Lor, Kedaton Wetan gitu, Kulon atau Wetan gitu, biasanya kalau sembahyang ke sini lah ya. Iya. Oh, Sini gitu. cuman ada dua. Cuman ada dua. Ini yang sama Pancawinatan. Poncowinatan tuh daerahnya jauh lagi dari sini ya. Ya itu Lor Tugu. Oh, Lor Tugu. Iya. Kalau ini masuk jalan apa ini Di termasuknya? Jalan Brigjen Katamso. Brigjen Katamso, nggak jauh Iya. dari Simpang itu ya Bu ya? Iya, nggak Itu jauh. kalau ke sananya jalan apa? Kalau di sana itu jalan Diponegoro. Diponegoro. Jadi ini masuk wilayah Jalan Brigjen Katamso. Ya, ini Kelenteng Gondomanan. Namanya Kelenteng Gondomanan. Iya. Iya. Gondomanan itu maksudnya nama daerah kampung Iya, sini gitu ya? kampung daerah. Gitu. Ibu kalau boleh tahu kegiatan misalkan saya kan seringnya di Kalimantan itu ya. Oh, Nah, iya. di Kalimantan kan ada kegiatan semacam Imlek, Cap Gomeh gitu. Di Iya. sini mengadakan juga, Bu. Iya, Iya, ada juga. Iya. Ramai juga gitu lah istilahnya. Iya. Ada banyak tatung juga yang keluar misalkan arak-arakan gitu. Oh, gitu. Iya, sini kemarin pas nggak keluar. Oh, gitu. Iya, Biasanya mungkin ya ada. biasanya ada. Dulu ya. Ya udah. Ini kayaknya dari jauh sih. Di Jakarta. Jakarta. Iya. Oh, sampai sini. Ini dalam rangka apa? Jalan-jalan atau gimana? Ya, keliling kota. Keliling kota Jogja Iya, gitu ya. iya. Udah berapa lama di sini? Di sini baru semalam kan dari Semarang. Oh, dari Semarang dulu. Semarang terus mana? Surabaya. Surabaya. Malang. Malang. Jakarta di mana, Ce? Jakartanya di Fluid saya. Oh, di Pluit. Ini istilahnya berkunjung ke kelenteng sini ya. Terima kasih. Iya. Disambangi. Iya, disambangi. Jenengan Jawi nopo Tionghoa? Jawi. Oh, Jawi. Ini ke Jawi. Oh, ibu ini Jawi. Oh, sing Joko malah Jawi, tiang Jawi mriki. Nggih. Oh, Jawi Tulen. Jawi Tulen. Ini termasuknya kelenteng yang tertua toh, Pak? Kelenteng yang tertua di sini. Ya. Iya, paling tua di sini. Ini menurut cerita dari Sultan kedua Sultan kedua. yang permaisurinya dari Cina. Oh, Sultan kedua itu dari Cina permaisurinya. Ya. Karena terus? mereka nggak mau kerjasama dengan Belanda, terus dibuang ke Cina. Dari Cina dapat permaisuri karena beda ras mungkin ya. Iya. Terus dibuat ke tempat sini. Lama-lama berubah jadi Kelenteng besar. ya, ini hadiah permaisuri ya. Oh, jadi itu memang sejarahnya gitu, Pak? Saya hanya menurut ceritanya dari abdi dalam keraton dulu, Iya, ceritanya seperti itu. Oh, gitu. Dihadiahkan untuk permaisurinya, dan beliau tempatnya di dalam itu, di Iya. dalam gebyok itu. Dalam sana. Ya, terus setelah beliau mangkat, pemakamannya di Imogiri ya, Di makam Imogiri. raja-raja.
terus permaisurinya di bawahnya. Dan, Jadi masuk permaisurinya yang warga Tionghoa itu ya, masuk di pemakaman raja-raja. iya, Dimakamkan tapi di dia situ. bawah, Oh, dia di bawahnya. bawahnya raja. Oh, di bawahnya raja. Kalau nisannya nisan gimana? Nisan khas Cina atau nisan khas Jawa? Batu nisannya. Nggak ada. Oh, enggak ada di situ. Dia banyak yang nyari batu nisan. Oh, gitu. Nggak ada. Heeh. Apa istilahnya itu? Prasasti. Prasasti atau batu nisan lah gampangnya ngomong Iya. gitu ya.